Hai Sobat WK, saat ini saya sedang berada di rest area kilometer 19, di mana WK akan memantau langsung bagaimana persiapan dari rest area KM 19 ini menjelang arus mudik Lebaran tahun 2022. Nah, mau tahu seperti apa persiapan dari rest area KM 19 ini? Yuk simak video wawancara saya bersama Direktur Operasional Rest Area KM 19 Desi Pratika. Ya, selamat siang Bu Desi. Selamat apa siang kabar? Mas, ya, alhamdulillah ya. sehat. Gimana Mas Alhamdulillah kabarnya? Bu. Ya, Bu, kita ini mau tanya-tanya soal rest area KM 19 nih Bu ya. Iya. Kan sebentar lagi mau Lebaran nih Bu, boleh dibilang sepekan lagi lah Lebaran gitu. Persiapan seperti apa sih Bu yang dilakukan dari rest area KM 19 ini Bu? Bisa dijelaskan? Iya, kita semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Mas ya, untuk arus mudik Lebaran, karena kan memang pada saat pandemi kita udah sekitar 2 tahun lebih ya, mungkin masyarakat tidak bisa pulang kampung istilahnya kan, jadi mungkin arus mudik sekarang tuh lebih luar biasa lagi, makanya kita mempersiapkan ya mungkin jalannya lebih kita utamakan supaya pengunjung nyaman, dan toilet juga kita sediakan dengan fasilitas yang maksimal. Ada toilet yang juga ber-AC juga, dan masjid juga kita juga dapat menampung sekitar 500 sampai 1000 orang. Dan memang fasilitas kita juga ada satu lagi nih Mas, fasilitas yang di rest area kita yang terbaru dan satu-satunya yang pertama di rest area adalah fasilitas penginapan, fasilitas hotel untuk pengunjung yang jaraknya mungkin jauh ya, jadi bisa beristirahat dengan nyaman gitu. Tadi kan disebutkan bahwa akan ada penyiapan fasilitas ya Bu ya. Betul. Nah, ini bagaimana Bu untuk menghindari kepadatan pemudik nih Bu, arus pemudik. Nah, ini kan sudah 2 tahun kan tidak mudik dan baru kali ini diadakan mudik kembali gitu. Pasti animo masyarakat juga cukup tinggi. Nah, ini gimana Bu antisipasi dari KM 19 untuk supaya tidak ada kepadatan di rest area KM 19? Iya, kita juga membuat rekayasa lalu lintas ya Mas ya, supaya tidak terjadi penumpukan di dalam, dan kita juga sudah menambah petugas keamanan, dan memang selama arus mudik ini kita polisi dari Polsek Tambun juga standby di tempat kita yang dapat membantu arus lalu lintas supaya tidak terjadi penumpukan, dan kita memang sudah menginformasikan kepada pengunjung agar yang sudah beristirahatnya sudah cukup gitu, agar melanjutkan perjalanan kembali gitu Mas. Gitu ya Bu. Sejauh ini sudah ada peningkatan kepadatan pengunjung nggak sih Bu? Sudah ya, dari tanggal 22 April kemarin ya. Memang belum terlalu signifikan, cuma memang sudah terjadi kepadatan. Mungkin yang sudah cuti duluan ini ya, dan sekarang kalau nggak salah ini di KM 47 ini udah ada ganjil genap ya, mulai tanggal 26 April gitu kan. Jadi memang sudah ada kenaikan arus sejak tanggal 22 kemarin. Bu Desi, tadi kan dikatakan sudah ada peningkatan ya Bu ya, jumlah pengunjung yang datang ke rest area ini mulai dari 22 April, sejak 22 April ya. Nah, peningkatannya berapa Bu? Sekitar 10 sampai 15% Mas. 10 sampai 15% ya. Oke. Untuk kapasitas dari rest area sendiri berapa sih, menampung berapa kendaraan sih Bu? Kalau untuk fasilitas untuk parkir sekitar mobil kecil sekitar 500, mobil besar sekitar 100 kendaraan. 100 kendaraan. Iya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada peningkatan ya Bu ya. Nah, ini ada prediksi nggak sih Bu puncaknya itu kapan gitu? Kita memprediksi itu sekitar tanggal 26-27 ya, akhir nanti kan cuti bersama pemerintah itu pada tanggal 29. Kalau kita sih memprediksi dari tanggal 26-27 masyarakat udah
udah banyak yang melakukan perjalanan. Kira-kira diperkirakan berapa mobil Bu jumlahnya yang akan masuk? Mungkin kenaikan sekitar di angka 20 sampai 25% ya, bisa jadi maksimal 30% bisa juga. Bisa juga ya, gitu. 5% ya. Oke. Nah, Bu, tadi kan terkait antisipasi kepadatannya Bu ya. Nah, ini kan ada aturan juga tentang 30 menit di rest area ini, bagaimana Bu dari pihak rest area? Nah, itu tadi yang tadi kita sampaikan. Memang kita menghimbau kepada pengunjung melalui karkol informasi apabila yang sudah cukup beristirahat selama 30 menit dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Gitu, Mas. Oke. Bu, balik lagi dari fasilitas Bu, apakah ada penambahan fasilitas Bu yang baru, mungkin jumlah toilet ditambah ataupun mungkin tenan ditambah, bisa dijelaskan Bu? Kalau jumlah toilet kita memang sudah banyak ya Mas ya, jumlah toilet kita banyak, mudah-mudahan dapat mencukupi dan toilet juga setiap saat terjaga dengan bersih. Masjid juga, kita di masjid juga ada toiletnya juga, dan mudah-mudahan juga dapat mengakomodir semua pengunjung yang akan melakukan sholat. Dan kita menambah hanya tenan-tenan yang di area luar yang memang seperti biasa kita mengadakan tenan-tenan yang tidak permanen gitu. Jumlah tenan ada berapa sih Bu? Kita sekitar 40 ya, 40 termasuk tenan UMKM. Tenan UMKM ya. Iya. Oke, Bu, tadi menarik disebutkan juga tadi ada hotel ya Bu ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan Bu, itu konsep hotel di rest area itu gimana, menarik sekali? Iya, kemarin jadi kita terinspirasi dengan peraturan dari Kementerian PUPR yang memperbolehkan hotel di rest area. Gunanya adalah untuk menjaga supaya pengunjung mengurangi kecelakaan di jalan tol. Itu mungkin sekarang kan tol itu kan memang panjang sekali ya, apalagi yang ke Trans Jawa, mungkin betul. Dari yang Lampung ke Trans Jawa itu kan cukup luar biasa. Nah, makanya kita berinisiatif bekerja sama dengan Kedaton 88 untuk membangun hotel di rest area. Dan hotelnya itu kita menyediakan 12 kamar hotel dan kita juga menyediakan 2 room meeting gitu. Jadi mungkin ada orang yang yang jaraknya berbeda-beda bisa menjadikan titik poin di tempat kami gitu. Nah, ini kan lokasinya di rest area nih Bu ya. Nah, apakah mekanismenya sama seperti hotel-hotel lainnya, bisa menginap harian atau mungkin di jam-jam tertentu? Iya, memang di peraturan yang diterapkan memang kita jam, istilahnya hotel jam-jaman ya. Memang per jam ya tarifnya. Ya, jadi kita bisa ambil minimal 3 jam. Minimal 3 gitu. jam. Oh, gitu. Tarifnya berapa Bu? Rp300.000 per 4 jam. Per 4 jam ya. Oke. Nah, dan satu lagi juga hotel ini juga memang menerapkan self service ya. Jadi dari masuk ada mesin yang bisa mengakomodir pengunjung untuk melakukan check-in. Jadi memang dilakukan check-in mandiri sampai ke dalam kamar, jadi mendapatkan PIN untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Oke, berarti pengunjung hanya bisa check-in on the spot ya Bu ya, tidak bisa melalui aplikasi atau apa? Iya, memang langsung on the spot. On the spot ya. Kita. Oke, siap. Nah Bu, harapan dari rest area KM19 ini untuk mudik kali ini seperti apa Bu? Ya, mudah-mudahan mudik kali ini walaupun kami menganggap ini sesuatu yang luar biasa, pasti terjadi penambahan lonjakan pengunjung, tapi mudah-mudahan dengan kesigapan kami dapat mengakomodir pengunjung supaya pengunjung dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan selamat sampai di tempat tujuan. Oke deh, ya, terima kasih Bu Desi atas waktunya.